Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu bagi kita semua. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Deliana Romastanadeak, guru SMA Negeri 1 Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan fasilitator saya pada PGP calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 ini adalah Ibu Nuraida. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan suatu pelanggaran, maka akan mendapatkan sebuah hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswanya. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sedangkan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di lingkungan sekitar atau rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Rekan guru hebat semua, jadi sekarang kita akan mengadakan kegiatan diseminasi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan, dan yang saya hormati seluruh rekan kami Bapak Ibu guru hebat yang ada di tempat ini dan sebagian akan kita tunggu, dan juga Bapak dan Ibu pemateri. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena sampai pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang sangat positif ini. Jadi saya sebagai moderator akan menyampaikan rangkaian kegiatan kita. Yang pertama, untuk melancarkan kegiatan kita akan berdoa. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah kegiatan inti, yakni materi diseminasi dari Bapak dan Ibu pemateri kita, dan yang terakhir adalah penutup. Apabila nanti ada kegiatan selanjutnya
secara optimal kita tambahkan. Silakan Bapak Ibu Maria dan Ibu Firman dulu ya. Kita akan mulai kegiatan kita. Sudah tenang semua. Saya di sini akan membuka kegiatan ini dengan doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih karunia yang boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi sampai pada kegiatan yang paling panjang. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai kegiatan kami Tuhan, biarlah kegiatan kami ini berguna dan berdampak positif ya Tuhan, khususnya untuk kami guru dan juga anak-anak kami. Lancarkan kegiatan kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum sampai, apabila mereka masih dalam perjalanan yang paling mereka, apabila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, berikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, doa yang kami sampaikan melalui anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk kegiatan yang kedua rangkaian acara kita. Sambil kita menunggu teman kita duduk, dari Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu DP selaku pembawa acara. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, terima kasih. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini, di siang yang berbahagia ini, kita diberi kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan yang menurut hemat kami baru ini kita lakukan, itu tentang diseminasi berbagai praktik baik dari calon guru penggerak angkatan 10, Pak Ilpitro dan Ibu Deliana. Kepada Bapak Ibu berdua, kami mewakili Bapak Ibu guru mengucapkan selamat dan sukses, dan juga terima kasih untuk kegiatan yang telah digagas dan dilaksanakan pada hari ini. Kami semua rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah kita, khususnya di ruangan ini, bersyukur bisa dapat berbagi atas diseminasi atau penyebar luasan apa-apa yang menjadi praktik baik yang Bapak Ibu dapatkan dan sedang berproses selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Sudah ada beberapa Bapak Ibu guru sebagai guru penggerak yang sudah lulus di sekolah kita, tapi mungkin karena satu dan lain hal mereka belum pernah membuat kegiatan seperti ini untuk berbagi kepada mayoritas Bapak Ibu guru di sekolah kita yang memang belum atau bahkan tidak akan menjadi guru penggerak. Maka untuk itu kegiatan ini kami sambut dengan baik, kami apresiasi karena berbagi untuk ilmu, pengalaman, pengetahuan, berbagi juga untuk apa yang terhidang sekarang dan nanti mungkin seperti yang kita lihat bersama. Untuk itu atas nama Bapak Ibu guru kami mengucapkan terima kasih. Ada 5 orang guru kita izin juri untuk LS2 yang dimintakan oleh Pemkab Samosir. Ada juga beberapa guru kita izin tidak bisa ikut karena ada urusan yang tak bisa ditinggalkan, dan juga ada sebagian guru kita aktif di kepanitiaan PBDB untuk penerimaan daftar ulang, sehingga yang hadir ini sekitar 50% dari Bapak Ibu guru. Kalau memang ini sudah bisa memenuhi syarat kepada Bapak Ibu berdua, ya terima kasih, karena kami tahu kegiatan ini juga didokumentasikan dan tentu ada pasti laporan. Dan tidak berpanjang-panjang, saya sendiri ada bertemu nanti Bapak Ibu berdua yang akan membagikan praktik baik di SMA 2 untuk KKS. Kalau tidak bisa mengikuti sampai akhir, saya ucapkan selamat melaksanakan diseminasi. Semoga pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa sukses sebagai guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pangururan.
Itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara inti. Acara yang kedua nanti akan dibagi dua sesi. Yang pertama yakni materi dari Ibu Deliana Romasta Nadia SPDMM, dan dilanjutkan sesi kedua dari Bapak Elvindos Pinabarimba SPD. Jadi nanti ini langsung kita lanjutkan, kemudian makan siang Bapak Ibu ya, tidak berlama-lama. Jadi masuklah kita ke acara inti, yakni pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Deliana Romasta Nadia. Tepuk tangan dulu untuk Deliana. Tunggu saudara ya, karena beliau adalah senior saya ya, guru bahasa Indonesia, jadi saya mau kasih pantun sepukul ya sama ibu ya. Boleh dijawab cakep ya, Bapak Ibu ya, boleh ya. Jalan-jalan ke Waterfront City, jangan lupa makan bolu bunga. Kita masuk materi diseminasi yang dibawakan Ibu Delia. Terima kasih kepada ibu moderator kita yang sudah bersedia untuk memfasilitasi berjalannya diseminasi. Baik, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, dan puji syukur atas berkat Tuhan kita boleh berkumpul. Shalom, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, tentunya di sini kita berkumpul untuk menyampaikan sebagai tujuan dulu, saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa pada saat ini kegiatan ini kami lakukan sebagai tugas kami sebagai seorang guru penggerak yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi di ruangan ini. Terima kasih semua Bapak dan Ibu guru. Pertama-tama saya menyampaikan tujuannya tadi, yaitu bahwa ini adalah tugas seorang calon guru penggerak. Di sini saya juga sudah menyelesaikan satu modul 1 ataupun modul yang dinyatakan sebagai paradigma dan visi guru penggerak. Nah, paket modul 1 ini terdiri dari 4 modul 1.1 sampai 1.4. Nah, pada saat ini di 1.4 ini, yaitu di budaya positif Bapak Ibu, kami harus melakukan suatu pengimbasan atau apa yang sudah kami peroleh setelah mempelajari modul 1 ini, lalu apa yang kami alami akan kami terapkan sesuai dengan atau yang akan kami imbaskan di sekolah yang kita cintai ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya menyapa dulu, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi nampak kita semua di sini keluarga SMA Negeri 1 Pakualaman. Saya ajak di sini untuk berbagi praktik baik. Nah, jadi Bapak Ibu, pada pertemuan ini saya sampaikan yang pertama, konsep utama modul budaya positif. Ada beberapa konsep ya Bapak Ibu. Nah, konsep utama yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi.
Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak memperoleh pembelajaran atau pemahaman tentang konsep utama modul budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi saya di sini berdiri bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, tetapi kita di sini kami ajak untuk saling berkolaborasi atau sharing tentang konsep utama modul budaya positif ini. Dan di sini sesuai dengan apa yang saya peroleh dari modul 1.4 itu akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kita boleh di akhir sesi setelah selesai nanti saya sampaikan materinya. Jadi Bapak Ibu, ini di sini nanti ini yang semuanya ini akan kita ulas satu persatu supaya kita lebih paham bagaimana sebenarnya budaya positif itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kesehariannya kita Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru atau pembelajaran yang kita lakukan itu masih mayoritas secara klasik. Klasikal artinya di sini Bapak Ibu kita belum maksimal untuk memahami apa sebenarnya kelebihan atau keunikan dari siswa-siswi yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Nah, padahal sekarang kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu pembelajaran paradigma itu adalah pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang disediakan sebenarnya atau yang kita berikan itu sebenarnya harus terdiferensiasi. Jadi mari kita Bapak Ibu untuk memberikan materi kita, untuk memberikan sajian-sajian yang akan kita berikan kepada siswa, awalnya kita kenali dulu siswa kita yang mau kita ajari itu. Kita lihat dulu mana kelebihannya, mana keunikannya, supaya terpakai pendidikan ataupun pembelajaran yang tidak terdiferensiasi yang sudah kita pahami bersama. Ada 4 diferensiasi: proses, produk, lingkungan, dan satu lagi apa Bapak Ibu? Diferensiasi yang 4. Yang pertama proses, yang kedua konten, yang ketiga bisa sebutkan dulu apa Bapak Ibu? Produk, baru yang keempat yaitu lingkungan. Oke. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila atau profil Pancasila itu ada 6 dimensi. Kira-kira apa itu Bapak Ibu yang 6 dimensi? Ini mari sama-sama kita lihat. Pembelajaran itu yang pertama berkebinekaan global, yang kedua gotong royong, yang ketiga kreativitas atau kreatif, yang keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebenarnya urutannya harus ini yang pertama ya Bapak Ibu. Nah jadi memang untuk kita semua tentunya punya visi yang sama dalam satu sekolah ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan disiplin, apa yang tergambar tentang disiplin atau yang Bapak Ibu ketahui apa itu disiplin Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, apa Bu? Disiplin boleh tepat waktu. Iya, peraturan bisa ya. Nah oke, kita garis bawahi disiplin itu kepada peraturan. Menurut Bapak Ibu itu peraturan itu atau kita katakan sebagai sebuah disiplin. Jadi disiplin itu dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi di sini sebenarnya siswa karena ada ketidaknyamanan itu, kalau siswa itu sebenarnya mendengar kata peraturan saja sudah merasa tertekan, ya Bapak Ibu, karena pemikirannya dia harus diatur, gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian jadi harapan kita Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Itu maksudnya di sini Bapak Ibu. Jadi harapan kita di sini sesuai dengan pembelajaran modul yang sudah saya pelajari, bahwa disiplin itu harus lahir dari diri atau dari diri siswa atau dari diri kita sendiri, karena jangan disiplin itu lahirnya karena terpengaruh dengan peraturan yang tadi. Oke. Contohnya ya, anak-anak takut dihukum. Kalau saya melakukan seperti ini, nanti saya akan memperoleh hukuman seperti ini. Jadi itu yang barusan saya katakan itu, kalau saya melakukan ini, nanti saya akan memperoleh hukuman seperti ini. Yang itu dikatakan sebagai motivasi yang ekstrinsik, bukan dari diri siswa. Jadi sementara yang di sini maksudnya disiplin positif itu adalah harus dari diri siswa. Jadi diri sendiri siswa itu yang harus bersikap untuk berdisiplin, atau dia harus membentuk dirinya bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan bapak ibu guru, dan bukan pula untuk melakukan itu karena ada hukuman atau peraturan. Lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi sama sebenarnya. Jadi di sini dituntut kita adalah disiplin yang bersifat intrinsik, yang lahir dari diri anak didik kita. Selanjutnya, melaksanakan disiplin itu tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai siswa, sebagai orang dewasa, kita sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku kita, yaitu alasan yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini maksudnya Bapak Ibu, di sini kita sebenarnya harus hidup, berarti memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan tempat tinggal. Jadi ada kebutuhan kita sandang, papan, dan pangan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kelihatan pada siswa kita. Banyak juga siswa kita yang cari perhatian, yang memberikan sifat-sifat yang menonjol. Sebenarnya dia melakukan itu bukan karena seperti istilah kita sifat ngarang, bukan. Tapi dia sebenarnya butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Padahal sebenarnya di luar tidak melakukan seperti itu. Cuma kalau dia ada di sekolah, dia munculkan hal-hal yang menonjol itu tadi. Sehingga kadang bentuknya boleh berjumpa dengan ibu guru, dipeluk, kan gitu ya. Nah yang seperti itu. Tapi ada juga siswa yang diam, tunggu ditanya dulu baru mau menjawab. Jadi itu menunjukkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan. Nah di sini nampak siswa kita banyak yang ingin menguasai. Jadi ingin menang sendiri dalam sesuatu, itu namanya sudah melakukan atau sudah menunjukkan kebutuhan dasar ingin penguasaan. Lalu yang berikutnya, kebebasan.
Di mana-mana siswa yang menginginkan kebebasan, pokoknya freedom, itu pikirannya. Nggak ada peraturan, nggak ada ini, nggak ada itu. Yang penting yaitu bebas, bebas melakukan apa saja pada saat melakukan atau mengikuti pembelajaran. Jadi berkaitan pula dengan yang dinyatakan kesenangan. Jadi mereka mau belajar itu dengan senang. Nah, disinilah kita Bapak Ibu guru harus memperhatikan dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu tadi terdiferensiasi kita lihat menjadi apa sajian-sajian materi yang akan kita kasih nanti. Maunya kita menyediakan pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran yang lebih menyenangkan pada siswa. Karena kalau pembelajaran yang pada siswa itu kan beda karakternya tiap kelas. Jadi sebenarnya menyajikan satu materi itu tergantung kita. Kalau di kelas ini harus begini saya buat, kalau di kelas ini harus begini saya buat. Bukan berarti dalam pikiran kita kalau terdiferensiasi, ini orangnya lamban, nggak boleh gitu ya. Berarti kekelompokkan lagi sama orang yang agak lumayan lambat. Bukan itu yang terdiferensiasi maksudnya Bapak Ibu. Nanti kita bisa menambah pemahaman kita dengan membaca sumber-sumber tentang pembelajaran terdiferensiasi. Baik, selanjutnya dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu sendiri adalah merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini identik dengan kata dorongan, ya Bapak Ibu. Nah, contohnya dorongan saya menginginkan itu, berarti motivasinya apa? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi motivasinya boleh motivasi yang internal dan boleh motivasi yang eksternal. Nah, contohnya itu tadi ya. Nah, beberapa motivasi antara lain ini Bapak Ibu: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, tadi saya sudah menyinggung di awal tentang ini, tentang adanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi kita baru masuk, saya nggak boleh ngasih imbalan, saya nggak boleh ngasih penghargaan. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini maksudnya murid itu melakukan disiplin diri karena memang ia ingat akan mendapatkan suatu imbalan. Ini merupakan motivasi yang ekstrinsik ya Bapak Ibu, karena dia sebenarnya hanya mengejar imbalannya atau penghargaannya saja. Lalu yang berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah di sini inilah yang akan kita tanamkan Bapak Ibu, ya, nilai yang akan kita tanamkan karena murid di sini melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang intrinsik. Jadi Bapak Ibu, mana yang lebih baik, motivasi intrinsik atau motivasi yang ekstrinsik? Sepakat kita ya Bapak Ibu ya, motivasi yang intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Nah, karena adanya hukuman. Ya kan? Coba, sebenarnya hukuman itu menyakitkan, apalagi kepada orang yang kena hukuman. Nah, selain menyakitkan di situ hukuman tadi seperti konsep disiplin yang gagal, itu tentunya saja menyakitkan. Karena menyakitkan itu, maka anak didik kita merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman. Lalu murid kita pun takut. Kenapa? Karena kalau kita tanya kepada anak didik kita ada suatu permasalahan, kita tanya, makin kita banyakin pertanyaannya, justru
jujur. Itulah yang dikatakan murid menyembunyikan kesalahan. Semakin banyak, makin terpojok dia, jadi nggak mau dia jujur. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal juga murid menjadi rendah diri. Kenapa murid menjadi rendah diri di sini? Karena tadinya dia sudah dipojokkan, sehingga dia merasa down dan tidak ada lagi kepercayaan dirinya untuk menyampaikan yang sebenarnya. Selain itu, konsep disiplin dengan identitas gagal juga karena ada yang tadi, yang penghargaan. Ini tidak efektif Bapak Ibu. Tidaklah efektif. Karena apa? Dapat merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa? Coba. Kalau di dalam kelas misalnya, dikasih pertanyaan, dikasih kuis, maka yang mendapatkan ini nanti akan mendapatkan penghargaan. Rupanya yang memperoleh hadiah itu adalah orang yang lebih bijak atau orang yang lebih buruk. Nah, bagaimana orang yang tidak pernah dapat? Nanti dia akan berkata atau berceloteh pada diri. Kok dia aja terus yang dapat hadiah itu? Berarti sudah memunculkan rasa iri. Itu masih sampai sebatas ini ya Bapak Ibu. Belum lagi di luar. Berarti dia nanti akan merasa, wah, berarti aku yang terbodoh di kelas itu. Gak pernah dapat penghargaan, gak pernah dapat hadiah kan gitu ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai merusak hubungan atau sifat diri. Baru mematikan kreativitas. Gimana ini mematikan kreativitas? Karena kalau sudah dapat penghargaan Bapak Ibu, anak itu justru dia berhenti sampai dia memperoleh penghargaan. Tidak mau lagi untuk menambah pengetahuannya, menambah pemahamannya terkait dengan apa yang kita kasih. Karena dia intinya, aku sudah dapat hadiah di sini, sudah dapat penghargaan sampai situ aja. Jadi dia tidak terpikir untuk menambah pengetahuannya, seperti padahal tidak tahu dia orang-orang di luar lebih pintar dari dia masih banyak, kan gitu ya. Jadi ini yang dikatakan mematikan kreativitas. Lalu menghukum dengan sistem ranking, ini penghargaan. Kenapa? Kamu nanti kalau bisa kamu jawab itu akan saya naikkan ranking. Contoh ya Bapak Ibu. Nah kalau nggak dapat berarti turunkan. Nah, ketika turun rankingnya, apa yang terjadi Bapak Ibu pada diri siswa itu? Dia akan dibully oleh temannya, ya kan? Dia akan diejek. Nah sehingga bahkan mungkin muncul dalam diri orang tuanya, oh berarti saya gagal mendidik anak saya. Maka lebih bahaya sebenarnya. Lalu merampas hak menghargai dirinya. Yang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita misalnya menyuruh anak, ya, contoh menumpahkan air minum, belum lagi apa-apa, terus kita suruh seperti langsung otomatis kita lap gitu. Padahal sebenarnya dia mau melakukan dululah saya, gitu ya. Padahal tadinya kita sudah suruh. Nah, ketika kita sudah suruh, nah di situ merampas hak untuk menghargai dirinya. Padahal dalam dirinya tadi, gitu ya. Karena dengan kata-kata lap itu, karena kalau belum lagi dia minta maaf, sudah disuruh oleh guru, sehingga dia itu kita rampas hak untuk menghargai dirinya. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi tadi kalau yang gagal itu dua, apa tadi Bapak Ibu? Hukuman dan penghargaan. Kalau di sini salah satunya adalah konsekuensi. Jadi kita jangan kasih hukuman ya. Konsekuensi di sini maksudnya yang pertama, pernah ya Bapak Ibu kita mendengar kata konsekuensi? Kira-kira konsekuensi itu seperti apa dalam pemikiran kita Bapak Ibu? Oke, baik. Contoh tadi sudah ada, saya katakan jika seorang siswa melakukan suatu kesalahan, tadinya di kelas itu ia menumpahkan air minum temannya di dalam kelas, udah? Nah berarti konsekuensinya bagaimana Bapak Ibu? Apa itu? Iya, harus minta maaf, kemudian kalau bisa mengganti minuman, melap mejanya, mengepel lantai yang sudah basah. Oke, Bapak Ibu, jadi dia harus membersihkan atau melap
Nah, maka kita memberitahu kamu harus membersihkan, gitu ya Bapak Ibu. Lalu sebenarnya ini penguatannya adalah dalam jangka pendek. Pada saat itu dia akan melakukan jangka pendek itu. Tapi kalau mungkin terjadi lagi seperti itu nanti Bapak Ibu, apakah mungkin dia nanti melakukan apa yang sudah kita tawarkan tadi? Minta maaf, melak, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi perlu dimonitoring. Diulahun naik nah dokmani sinarehai kan gitu ya, kita monitoring karena dia sudah melakukan kesalahan yang sama. Lalu di konsep identitas, di konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon ini Bapak Ibu, contohnya kita buat namanya si Andi. Andi, tadi kamu sudah menumpahkan air minum. Nah, stimulusnya itu ya Bapak Ibu ya. Terus responnya apa yang dikatakan? Oh iya maaf, nanti saya akan membersihkannya atau bahkan saya akan melakukannya. Jadi ada respon, itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian murid menghormati peraturan. Contoh kita buat peraturan seperti ini. Setiap siswa kita buat peraturan di kelas kita itu kita membantu teman yang dalam kesulitan. Gitu. Jadi dalam pemahaman anak didik kita itu ya dia harus melakukan peraturan yang sudah dibuat itu. Pemahaman siswa. Oke, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu konsekuensi yang sudah kita sarankan itu kepada murid itu diberikan kesempatan untuk berpikir. Sudah saya katakan, berarti aku harus bagaimana? Nah muncullah dalam pemikirannya, oh aku harus minta maaf, aku harus melak, aku harus mengepel. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selain konsekuensi ini yang membuat identitas sukses itu dalam disiplin, ada yang kedua yaitu restitusi. Jujur ya Bapak Ibu, setelah belajar di 1.4 inilah baru saya paham apa itu sebenarnya restitusi. Nah, jadi restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu adalah identitas sukses untuk seorang siswa itu bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Itu dia kalau untuk yang restitusi. Selain itu anak didik di sini dituntut dia itu sebenarnya motivasi intrinsik seperti yang kita sepakati tadi ya Bapak Ibu. Nah kemudian kesalahan apa, kemudian dia dari apa motivasi itu nanti sadar untuk ia tanggung jawabi apa permasalahan atau kesalahan yang ia lakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Karena sudah dari diri dan ia sudah pernah melakukannya, otomatis ketika dia melakukan kesalahan yang sama, ia pasti akan ingat. Jadi jangka panjang, fokus pada pemecahan jangka panjang itu, dia akan mengingat kesalahannya dan dia akan bisa melakukan seperti yang sudah pernah dia lakukan. Itu berbeda tadi kalau di sana jangka pendek, di sini jangka panjang. Lalu di sini dalam restitusi ini benar-benar murid itu menghormati dirinya dan orang lain. Karena di restitusi itu contoh kalau salah siswa, dia misalnya duduk di sini, sementara dia menduduki ini. Jadi kita, kamu jangan duduk di situ. Nah, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kasih pertanyaan. Ketika kasih pertanyaan, ia akan jawab. Dari jawabannya itu, dia akan tahu apa kesalahannya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jelas kalau kita sendiri memegang kontrol ya otomatis kita bisa melakukan yang terbaik. Karena tidak atas anjuran orang. Oke. Kemudian murid akan bersemangat. Jelas kalau sudah teori kontrol ada pada kita, apapun kesalahan yang kita buat, kita akan berusaha memperbaiki atau dengan cepat-cepat melakukan minta maaf atau bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita di sini akan mempelajari atau mengetahui apa itu yang dikatakan dengan restitusi. Ya, restitusi
ambisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan pendapatnya si Gerson di tahun 2004. Jadi restitusi itu juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Siswa di sini tidak menebus kesalahannya, tapi ia akan belajar dari kesalahan yang pernah ia buat, namun dengan catatan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama karena sudah mengalaminya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, jadi untuk memperbaiki hubungan di sini Bapak Ibu, kita juga dalam ciri-ciri restitusi itu ada tawaran, bukan paksaan. Jadi jangan ada kata penghargaannya, tawaran atau bukan paksaan. Lalu selanjutnya cirinya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Seperti tadi sudah saya sampaikan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu, ya, ini menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan Bapak Ibu. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia tadi ada yang 5 itu kebutuhan dasar yang semangat atau yang mungkin dia sudah bosan di kelas. Mungkin kita lihat dia menumpahkan air minum itu kenapa sebenarnya? Mungkin dia ada pelariannya, mungkin dia karena kesal, mungkin dia sudah bosan di dalam kelas, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mencari kebutuhan dasar yang berat. Kenapa dia melakukan tindakan itu? Kita cari apa dasarnya dia melakukan tindakan tersebut. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang di sini anak atau peserta didik kita kalau misalnya ada sesuatu yang dilakukan karena banyak tingkahnya berpura-pura karena dia mau menunjukkan karakternya saja. Jadi kita melihat dari luar, oh dia bertanggung jawab atas kesalahan itu. Nah, itu benar-benarkah itu sebagai tindakannya ataukah itu malah hanya karakternya saja supaya kita percaya, oh dia karakternya baik ya, karena dia langsung melakukan minta maaf kemudian mengapel. Padahal sebenarnya itu kita lihat hanya tindakannya saja supaya cepat. Kenapa? Dilihat Bapak Ibu guru supaya dinyatakan saya itu adalah yang bertanggung jawab. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah kalau di restitusi. Jadi ada, kita nggak kasih solusinya kalau ada masalah Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan siswa, nah kau harus begini, enggak. Tapi apa? Kita kasih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kesalahannya itu, kenapa berbuat kesalahan dia seperti itu. Maka inilah fokus kita pada solusinya. Jadi solusinya nanti lahir sendiri dari anak didik kita, bukan kita yang ngasih solusinya. Itu untuk di restitusi. Selanjutnya kita mau cari perbedaan antara apa yang tadi itu yang muncul itu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita cari dulu perbedaannya Bapak Ibu. Tapi perbedaannya kita kasih dulu dengan kasus. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kasusnya yang ringan aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi perbedaannya biar kita bedakan bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, bagaimana restitusi dalam kasus ini. Bapak Ibu, yang pertama hukuman. Lihat nih Bapak Ibu. Guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Pernah terjadi di sini? Ya, masih kan? Masih. Nah, jadi kemudian guru marah dan murid pun jadi takut. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan PR dan bendera. Ya kan? Gak ada hubungannya ya? Gak berhubungan. Bersinggungan pun tidak. Ya kan? Nah, itulah kalau hukuman Bapak Ibu. Nah, terus kalau konsekuensi, kalau juga kasusnya seperti ini, kalau konsekuensi
konsekuensi itu bagaimana? Ini dia Bapak Ibu. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Iya, kalau ada guru kita sudah sarapan, belum sarapan, ayo, apa yang terjadi? Ya kan Bapak Ibu? Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Bahaya kalau ada peraturan sebenarnya. Ya Bapak Ibu, inilah konsekuensi. Jadi berbeda antara hukuman dengan konsekuensi. Lalu perbedaannya kepada restitusi bagaimana? Nih, perlahan kita lihat. Di restitusi, kalau kasusnya seperti ini Bapak Ibu, nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan dirinya. Makanya saya katakan tadi, banyakkan pertanyaan-pertanyaan atas masalah itu, ya, membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita kasih solusi. Ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena sudah terjawab nanti pertanyaan pertama. Terlambat contoh, ya Bapak Ibu. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kan itu pertanyaan. Kalau kita apa? Terlambat, pesan, cepat. Kan gitu ya Bapak Ibu. Pesan. Kan gitu ya. Jadi memang jadi siswa itu tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati orang lain. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terlalu cepat, Bapak Ibu saya jelaskan. Tahannya. Oke, baik Bapak Ibu, napasnya tenang. Ya. Nah, berikutnya ada di sini 5 posisi kontrol restitusi guru. Kita lihat dulu apa itu yang 5 itu. Kita lihat dulu gambarnya Bapak Ibu. Penghukum, ya kan? Kemudian di sini pembuat rasa bersalah. Lalu di sini teletabis teman. Kemudian di sini posisi yang sebagai pemantau. Lalu yang berikutnya posisinya sebagai manajer. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira posisi mana yang sudah sering kita lakukan ini? Jujur yang ini lebih banyak. Baru ini. Rasa teman itu masih sedikit karena saya lihat juga masih sedikit. Jadi apalagi yang ini masih minim sekali. Ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita lihat. Lalu di 5 posisi kontrol ini akan kita berikan contoh penerapannya ya. Saya kasih dulu contoh penerapannya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera karena ini tim harus kelas aja, jadi saya pilih. Ya kan? Apa yang pertama kalau penghukum apa yang muncul? Coba Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Bariskan, gak ada topinya, baris, gak ada nasinya, baris, kan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang dikatakan dia sebagai pembuat rasa bersalah, timbang-timbang nanti kira-kira mana ya Bapak Ibu? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, kata kecewa sama kamu, anak didik itu sudah merasa bersalah. Nah, kemudian ini, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apalah kamu salah. Kan gitu ya? Itulah, pasti dia merasa aku ke ibu kan dia temankunya Bapak Ibu. Nah, lalu kalau ini dikatakan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya dia. Nah, ujungnya dia berdiri sendiri di depan, ya kan? Oke, lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nanti siswa itu menjawab, ini Bu. Nah, contoh, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Begini. Jadi terjawab solusinya kan? Nggak kita kasih solusi. Kamu harus begini. Ya, oke? Oke, inilah dia contoh penerapan 5 posisi
posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu. Nah, dari yang sudah saya jabarkan ini, ayo yang menjawab tadi itu yang lebih biasa itu pembuat rasa bersalah. Ada tadi ya? Lalu pemohon. Tapi marilah kita sama-sama menggunakan posisi kontrol kita itu menjadi posisi kontrol manajer. Oke. Nanti saya kasih Bapak Ibu bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, tadi kan di restitusi itu karena di sini loh saya ulang ya Bapak Ibu, di manajer ini memberikan pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu ketika kita mau masuk tahun ajaran baru Bapak Ibu, kita usahakan, kita upayakan di kelas kita itu awalnya membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya kita buatnya cuma banyaknya lisan. Jadi anak-anak kemudian selain lisan kalimatnya panjangnya ujubillah minjal. Ini kan? Nah, jadi anak-anak tidak cepat menangkap atau cepat mengingat apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Ya, jadi memang pertama kali masuk apa ya yang saya lakukan untuk masih tahun ajaran baru, itulah yang kita lakukan. Buat dulu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Berbeda ya keyakinan dan kesepakatan kelas. Oke, jadi ini di sini dia tadi untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja kan gitu ya? Caranya bagaimana? Oke, di sini saya kasih pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Iya, untuk keselamatan. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa COVID-19? Oke, berarti ada dua. Tadi keselamatan dan kesehatan. Itulah yang jawabannya, itulah Bapak Ibu menjadi keyakinan kelas atau keyakinan yang kita buat. Jadi jangan kita panjang-panjang ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya, kelas IPA khusus 1 ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kami di sini bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kami berdiskusi dulu apa itu tentang peraturan biar paham anak-anak. Nah, kemudian setelah itu baru kami di sini membuat perumusan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Tadinya peraturan itu kan panjang kan? Nah, kemudian setelah kami rumuskan menjadi sebuah keyakinan, lalu anak-anak saya suruh menempelkan ke kertas keyakinan kelas. Nanti keluar dari kelas mereka akan lihat, minimal mereka membaca sebentar. Kalaupun misalnya dengan kata barangan tangan, paling dilihatnya satu kata ada di situ keyakinan kelas. Jadi bergandengan itu saya buat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kira-kira seperti demikian keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Yang pertama, piket kelas dilakukan lebih awal. Dan sebenarnya setiap penyapu Senin sampai hari Sabtu bla 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 kan panjang kan? Piket kelas berarti udah paham. Lalu yang kedua, membawa botol minum dan duduk sesuai dengan benar. Nomor kaki kata betulnya. Pilih kesana, pilih kemana nggak tahu. Padahal dengan kelas kalau always boleh pergi meja guru. Jadi biar gampang. Kemudian bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Dilarang menyalakan HP di dalam kelas. Baru datang tepat waktu dan baris 5 menit sebelum bel. Anak-anakku ada yang tidak melakukan seperti ini, jadi ku kasih sedikit di restitusi. Kenapa tidak baris lagi 5 menit sebelum bel? Jadi ku tanya solusinya. Mereka yang tahu, kemudian mereka akan memperbaikinya sendiri. Tapi kita lihatlah nanti setelah pembelajaran ini apakah mereka baris nanti 5 menit sebelum. Kemudian memakai seragam sesuai ketentuan di sekolah. Inilah kira-kira bentuk keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas kami. Baik Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu supaya tidak panjang-panjang
kalimatnya lebih abstrak dari peraturan, bersifat, udah. Kemudian berupa pernyataan yang universal, bersifat umum, jangan pribadi. Jadi kita harus tahu sebenarnya kelas kita itu bagaimana. Jadi memanage kelas kita itu kita sudah paham sebenarnya. Jadi tahu kita untuk membuat pernyataan yang bersifat universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Tadi sudah saya katakan, gak usah panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kalau memang dia keyakinan sekolahnya sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau dia keyakinan kelas berarti sesuai dengan kondisi kelas. Nah kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada yang tidak hadir. Jadi paham semua dan mengetahui, karena mereka yang menempelkan di situ, bukan saya, tapi mereka semua. Baik Bapak Ibu. Nah jadi untuk ini segitiga restitusi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau dia misalnya terlambat, saya juga pernah seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas. Ya, doa semua nih. Nah gitu kan. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi semua manusia memiliki perilaku atau memiliki alasannya apa, kenapa dia berbuat hal seperti itu. Kita tanyakan, bertanya dulu kita. Baru yang ketiga menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan manakah yang sudah kamu langgar nakku? Gitu. Apakah menurut kamu itu sudah baik? Nah, dia akan jawab baik atau tidak. Jadi bagaimana untuk supaya lebih baik, maka dia akan kasih solusinya. Ini dia disitu untuk segitiga restitusi. Baik, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat. Mungkin satu aja videonya Pak Tunggu ya. Sebentar ya Pak. Kita tonton dulu ini. Siang Muli, silakan. Ada sesuatu terus tadi gini ketua kelas kita ini dia marah karena PR-nya diambil realitasnya nggak tahu dia. tadi kelas yang saya Jadi yang menstabilkan identitas. Gibran ya. Terus kenapa kamu mau berantakan sama si Gibran? Ya terus Karena distabilkan identitasnya Pak, itu kalau ya. Jadi kamu terus marah-marah ya? Iya Bu, marah-marah. kontak dia. Ternyata sekalinya sampai di sekolah jadi PR. Marah dia katanya berhentinya meja. Siang Muli, silakan. Ada sesuatu tadi ini ketua kelas kita mungkin ada menyampaikan hal juga tadi kelas kita ya. Terus kenapa kamu mau berantakan sama si Gibran? Jadi kamu terus marah-marah ya? Iya Bu, marah-marah. Kira-kira alasannya itu
di belakang dan sesuatu tadi ini ketua kelas kita yang terus kenapa kamu berantem sama keyakinan kelas yang sudah dia lakukan. Dia sendiri menyatakan nanti lain kali saya tidak akan melakukan seperti itu kata Mauli, dan nanti akan saya melaporkan kepada studi pelajaran yang pernah saya curi, dan pada akhirnya nanti juga akan saya kasih pada wali kelas untuk memediasi antara si Mauli dan yang mengambil PR-nya, Bapak Ibu. Baik, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among di sini bukan bapak among ya, tapi di sini posisi manajer yang menuntun murid, bukan menuntun ya, karena dipelesetkan kalimat ini bahaya, menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berikan kepada moderator salam dan bahagia. Terima kasih kepada Ibu Deliana Romasta. Luar biasa ya Bapak Ibu materinya ya. Nah, terima kasih, puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan karena kita sudah selesai melaksanakan kegiatan diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Deliana. Perkenalkan, saya Dewi Pasaribu selaku rekan kerja Ibu Deliana. Saya merasa sangat puas dengan apa yang disampaikan beliau karena saya merasa bahwa budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah. Apalagi disiplin positif, contohnya siswa kami di SMA Negeri 1 Pangururan lebih banyak mereka memiliki budaya positif dari motivasi ekstrinsik, padahal sebaiknya mereka harus memiliki motivasi yang intrinsik. Dan ini juga sangat bagus kepada kami guru-guru. Apakah kami ini bergerak, posisi kami sebagai guru penghukum, guru manajer, atau guru pemantau. Jadi saya berharap saya bisa belajar menjadi guru manajer. Setelah mendengar kegiatan ini, saya merasa semua hal itu bersifat positif. Semoga apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan bisa tercapai dan sekolah kami bisa terdampak. Demikian juga dengan murid-murid kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan. Terima kasih. Selamat siang. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Happy Tua Aritonang, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir, tempat di mana Ibu Deliana Romasta Nadia mengajar. Saya bangga kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Pangururan yang mempunyai kinerja, etos kerja yang tinggi, dan secara khusus saya bangga kepada Ibu Deliana Romasta Nadia yang masuk menjadi calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Deliana Romasta Nadia merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, jangan seperti magnet. Apabila ditinggal magnet, permanennya akan hilang kemagnetannya. Tetapi bersifat permanen, walaupun sudah hilang pengimbasannya, akan tetapi magnet itu tetap permanen. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Deliana Romasta Nadia akan menjadi motivasi
akan menjadi contoh yang diimbaskan kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Panguran, Kabupaten Samosir, yang nantinya anak-anak akan menjadi lebih disiplin, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian-capaian pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi siswa. Demikian hal yang bisa saya sampaikan sebagai testimoni pelaksanaan diseminasi pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Deliana Romas Tanadiat. Terima kasih telah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, tanpa kurang suatu apapun. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Horas, horas, horas.